Pagan berasal dari kata Latin akhir paganus, berasal dari kata Latin klasik pagus. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad 4 oleh orang Kristen awal untuk orang-orang di Kekaisaran Romawi yang mempraktekkan politeisme. Setelah abad pertengahan, istilah paganisme diterapkan pada agama non-Kristen manapun dan istilah tersebut dianggap sebagai kepercayaan pada Tuhan palsu. Jazirah Arab merupakan kumpulan dari kepercayaan pagan. Muhammad berasal dari suku pagan, tapi pada akhirnya ia mulai beralih ke monoteisme dan menyebarkan ajaran ke Jazirah Arab. Kepercayaan pagan sedikit demi sedikit dihapus setelah era Muhammad melalui Islamisasi, dimulai setelah Muhammad menaklukkan Mekah. Muhammad menghancurkan semua berhala di Ka'bah, kecuali Hajar Aswad. Mari kita pelajari berhala-berhala di Ka'bah berdasarkan referensi dan data-data pendukung lainnya. Bangsa Sabi merupakan bangsa pagan Jazirah Arab, dikenal dalam dua kelompok, yakni Sabi'in Mandaian aliran gnostik pagan, dan Sabi'in Harania. Video sebelumnya membahas Sabi'in yang mempunyai 4 kategori kehidupan. Sedangkan Sabi'in Harania menyembah Sin, dewa bulan, sebagai dewa utama. Bangsa Sabi berhubungan dengan Ahnaf atau Hanif, kelompok Arab yang diikuti Muhammad sebelum ia akhirnya klaim sebagai nabi. Ahnaf mencari pengetahuan dengan cara pergi ke Irak Utara, tempat tinggal masyarakat Mandaian. Mereka juga mengunjungi kota Harran di daerah Al-Jazirah di Syria Utara, dekat perbatasan antara Syria, Irak, dan Asia Minor yang sekarang adalah Turkiye. Setelah Muhammad klaim sebagai nabi, ia disebut sebagai orang Sabi oleh masyarakat Mekah karena mereka melihatnya melakukan banyak ritual Sabi, termasuk sholat 5 waktu, melakukan gerakan sholat yang sama dengan Sabi'in Mandaian dan Harania, dan juga berwudu sebelum sholat. Di Al-Quran, Muhammad menyebut kaum Sabi sebagai ahli kitab, sama seperti kaum Yahudi dan Kristen. Ramadan adalah upacara yang dilakukan oleh bangsa Sabi, baik Sabi'in Harania maupun Mandaian. Dari tulisan Abu Zanat, penulis Arab dari Irak yang hidup sekitar tahun 747 Masehi, dapat disimpulkan setidaknya terdapat satu masyarakat Mandaian yang hidup di Irak Utara yang melakukan upacara Ramadan. Puasa Ramadan sudah dilakukan pra-Islam oleh kaum pagan jahiliyah. Perayaan ini awalnya diperkenalkan di Arabia oleh Sabi'in Harania. Dewa utama mereka adalah dewa bulan, dan sewaktu menyembah bulan, mereka berpuasa besar yang berlangsung selama 30 hari. Sejarawan Arab, Ibn Hazm, menyatakan puasa ini sebagai puasa Ramadan. Jazirah Arab dipenuhi oleh sekte agama. Di bulan di mana kaum Harania puasa selama 30 hari, mereka menyembah Dewa Sin, yakni Sang Bulan. Perayaan Ramadan yang mereka selenggarakan juga melakukan kurban yang dipersembahkan pada Sang Bulan. Sejarawan lain, Ibn Abi Zinah, juga menjelaskan kaum Harania, dan mengatakan bahwa mereka puasa selama 30 hari. Mereka menghadap Yaman saat sholat 5 kali sehari. Kita juga tahu bahwa umat muslim sholat 5 kali sehari. Kaum Harania puasa sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, sama seperti yang dilakukan muslim di bulan Ramadan. Sejarawan lainnya, Ibn al-Juzi, menjelaskan kaum Harania puasa di bulan ini. Mereka mengakhiri puasa dengan memotong hewan kurban dan berzakat bagi kaum miskin. Kaum Harania merayakan kemunculan kembali sang bulan yang disebut Al-Fitri. Mereka juga sholat 5 kali sehari dan berwudu. Kebiasaan puasa Ramadan menyebar dari kaum Harania kepada masyarakat Arabia. Hal ini kemungkinan mulai terjadi setelah Nabonidus, Raja Babilonia, menjajah Arabia Utara di sekitar tahun 552 sebelum Masehi, sewaktu ia tinggal di kota Teima.
atau dewa bulan dengan simbol bulan sabit adalah kepercayaan yang berasal dari Mesopotamia, Irak dan telah menyebar di Arab Selatan dan Utara. Simbol bulan sabit ditemukan di daerah penemuan arkeologi di Arab, Akkad, Kanaan, Mesir dan Syria. Biasanya ditemukan bersama simbol bintang di tengah lingkaran bulan sabit. Meskipun tidak selalu, simbol bintang itu adalah bintang fajar. Ishtar dikaitkan dengan planet Venus. Kata Arab untuk matahari, Syams dalam bentuk feminin. Penyembah berhala di Arab nampaknya memandang matahari sebagai seorang dewi. Samesh adalah dewi matahari, sedangkan Ishtar adalah dewi kesuburan, cinta, perang dan seks. Bangsa Sumeria menyebutnya Dewi Inanna dan Dewi Astarte dalam bangsa Semit. Simbol Dewi Ishtar adalah bintang bersudut 8. Pemujaan Dewa Bulan sudah ada zaman Abraham, di Ur-Kasdim tempat Abraham menetap. Bahkan sampai di kota Harran di mana kekuasaan Kekaisaran Asyur sebagai tempat pemujaan Dewa Sin. Arkeolog Inggris Leonard Woolley melakukan ekskavasi pada tahun 1922 di kuil Dewa Bulan daerah Ur dan bukti-bukti yang digali sekarang berada di Museum Inggris. Replika perunggu berbentuk bulan sabit ditemukan sebagai contoh dari daerah arkeologi di Teltera. Stratum V. Replika itu terkubur di benteng kuno Assyrian. Di abad 19 Masehi, Amaud, Halevi dan Edward Glaser pergi ke bagian selatan Arabia dan menemukan ribuan tulisan kaum Sabiin, Minaen, dan Kataban, yang kemudian diterjemahkan. Tahun 1940-an, arkeolog G. Caton Thompson dan Carleton S. Kuhn membuat penemuan bersejarah di Arabia. Tahun 1944, G. Caton Thompson mengungkapkan di dalam bukunya, Makam dan Kuil Bulan Hureida, ia menemukan kuil Dewa Bulan di Arabia Selatan. Simbol bulan sabit dengan tidak kurang dari 21 papan tanah liat dengan nama Sin ditemukan dalam kuil tersebut. Dewa yang nampaknya adalah patung Dewa Bulan itu sendiri ditemukan. Penemuan ini kemudian juga diperkuat oleh pernyataan banyak arkeologi lainnya. Menurut berbagai tulisan yang ada, nama dari Dewa Bulan adalah Sin, gelarnya adalah Al-Ilah, yang arti harafiahnya adalah dewa dari segala dewa, dewa yang paling utama dari semua dewa. Sebagaimana dikatakan oleh arkeolog S. Kuhn, Dewa Il, atau Al-Ilah, adalah Dewa Bulan dalam fase sabit. Dewa Bulan pada fase itu disebut Al-Ilah, yang lambat laun menjadi Allah di zaman pra-Islam. Orang-orang Arab yang menyembah Dewa Bulan bahkan sering menambahkan kata Allah sebagai bagian akhiran dari nama anak-anak mereka. Kata Al berarti dewa dan kata Lah berarti bulan. Allah menjadi Dewa Bulan. Pada bulan Agustus sampai September tahun 1956 Dr. D. S. Rice sedang melakukan penelitian di kota kuno Harran. Ketika menyelidiki reruntuhan sebuah masjid dari abad pertengahan, ia menemukan sesuatu yang penting, yaitu beberapa prasasti Babel yang bertarikh abad 6 sebelum Masehi. Batu prasasti itu diletakkan terbalik dan dijadikan anak tangga ke pintu utara, timur dan barat masjid itu. Bagian yang keempat ternyata ditemukan sebelumnya di dekat Harran pada tahun 1906 oleh H. Poknon. Prasasti itu dibuat oleh Raja Nabonidus untuk ibunya, Putri Adat Gupi. Adat Gupi adalah seorang imam perempuan dalam kuil Dewa Sin. Prasasti Adat Gupi sekarang ada di Museum Arkeologi Şanlıurfa, Turkiye Tenggara. Dewi Allat, Al-Uzza dan Manat disembah hampir di seluruh jazirah Arab, disebut sebagai putri-putri Allah. Dewi Allat adalah dewi perang dan kemakmuran, disimbolkan dengan bulan sabit, mungkin bentuk dewi Arab dari Dewi Astarte, Atargatis. Di bawah pengaruh Yunani Romawi, ikonografinya mulai menunjukkan atribut Athena, dewi Yunani perang, serta dikaitkan dengan Dewi Minerva Romawi. Dewi Allat termasuk dewi militer dan dewi bulan.
Menurut Dan Gibson, konsep ini digunakan ke dalam Islam. Muhammad menggunakan dan menerima simbol bulan sabit. Ia juga mendorong para pengikut Allah untuk memperjuangkan iman mereka. Aksi militer dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Aksi itu dibenarkan dalam Islam, dibenarkan saat itu dalam Al-Lat. Kuil Al-Lat di Taif diwakilkan pada Banu Attab ibn Malik dari Banu Thaqif. Dalam tradisi Islam, pemujaan Al-Lat berakhir ketika kuilnya di Taif dihancurkan atas perintah Muhammad. Dewi Al-Uzza adalah dewi kekuatan, perlindungan dan kesuburan, dikaitkan dengan planet Venus, bintang Fajar. Dikaitkan dengan Dewi Mesir, Isis dan Dewi Asherah dalam Alkitab. Dewi Al-Uzza diidentifikasikan dengan Dewi Aphrodite karena pengaruh Helenisasi. Di kuil Al-Uzza di sekelilingnya terdapat 3 pohon yang disakralkan. Menurut Dan Gibson, pohon itu kemungkinan besar pohon bidara dan dihiasi. Pohon bidara, atau Sidrat Al-Muntaha dalam bahasa Arab, menandai ujung langit ketujuh. Pohon bidara, menandai batas-batas pengetahuan surgawi yang diwahyukan kepada manusia, berada di luar yang tidak bisa dilewati oleh malaikat maupun manusia. Pohon itu batas antara tempat manusia berada dan tempat Allah berada, tidak ada yang bisa melampaui. Muhammad menggunakan simbol itu agar dapat dimengerti oleh para penyembah Al-Uzza. Pohon bidara digunakan dalam pemujaan Al-Uzza menandai pemisahan antara tempat tinggal Allah dan tempat tinggal manusia. Tidak ada yang bisa melewatinya. Dewi Manat adalah Dewi Nasib, keberuntungan, waktu, dan takdir. Dewi Manat dikaitkan dengan Dewi Anangke. Nama Manat muncul di kuil Baal, di Palmyra, di naskah yang berasal dari tahun 32 Masehi. Manat disembah oleh suku Al-Aus dan Al-Hazraj. Ketika orang Arab pra-Islam akan berziarah ke Al-Musolal, mereka akan mencukur rambut mereka dan berdiri di depan patung Manat untuk sementara waktu. Mereka tidak akan menganggap ziarah mereka lengkap tanpa mengunjungi dewinya. Kedua dewi ini pun tidak luput dari kehancuran di tangan Muhammad. Ide takdir dan ritual mencukur rambut dalam ibadah haji, semuanya dimulai di Gurun Lihyanait melalui persembahan kepada Manat. Apakah Anda melihat bagaimana karakteristik yang berbeda dari Tuhan yang berbeda dimasukkan ke dalam pemikiran Islam, kata Dan Gibson. Ketiga dewi ini dihormati oleh suku-suku Arab lainnya, termasuk suku Quraisy, sehingga anak-anak mereka diberi nama dewi-dewi itu, seperti Zaid Al-Lat, Taim Al-Lat, Abdul Uzza, Abdul Manat. Dalam tradisi Islam, Muhammad sempat mendapat wahyu syaitan dengan menyebut ketiga dewi itu dengan baik dan sujud kepada dewi suku Quraisy. Suku Quraisy harus melantunkan ayat-ayat berikut saat mereka mengelilingi Ka'bah. Demi Al-Lat dan Al-Uzza dan Manat, dari ketiga dewi selain itu, sesungguhnya mereka adalah perempuan yang paling dimuliakan. Syafaat mereka sangat diharapkan. Arkeolog yang bekerja di daerah dekat Hazor dari tahun 1955 sampai 1958 menemukan kuil Dewa Bulan. Mereka menemukan 2 patung laki-laki di atas tahta yang di dadanya terukiran bulan sabit. Patung itu kemungkinan perwujudan dari Dewa Bulan itu sendiri, atau mungkin imam-imamnya. Mereka juga menemukan batu yang berukiran tangan terangkat menyembah bulan sabit yang ada di atasnya. Pada situs yang sama mereka juga menemukan bagian dari patung yang lainnya dengan tulisan yang mengidentifikasi mereka sebagai putri-putri Allah. Arkeolog juga menemukan banyak peninggalan dalam tanah dan pasir di daerah Timur Tengah, termasuk Arab. Simbol bulan sabit telah ditemukan di materai, batu tulis, barang tembikar, jimat-jimat, benda dari tanah liat, timbangan, anting-anting, kalung dan benda-benda yang lainnya. Penggalian juga dilakukan di Teima yang terletak 230 mil dari Medina, juga bagian utaranya. Ditemukan ukiran-ukiran di batu dan mangkuk-mangkuk yang dipakai untuk ritual keagamaan pada putri-putri Allah.
dan telah didokumentasikan. Tahun 1950-an, Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower dan kawan-kawan mengekskavasi lokasi daerah kaum Kataba, Timna, dan Marib. Ribuan tulisan dari dinding dan batu di Arabia Utara juga dikumpulkan. Ukiran patung dan cawan saji yang digunakan saat upacara penyembahan putri-putri Allah juga diketemukan. 3 putri tersebut adalah Al-Lat, Al-Uzza dan Manat, seringkali digambarkan bersama-sama dengan dewa bulan yang dilambangkan dengan bulan sabit di atas mereka. Pada masa pra-Islam, Hubal adalah salah satu dewa bulan yang dipuja di Jazirah Arab, terutama suku Quraisy di Mekah. Hubal berbentuk arca menyerupai manusia yang disemayamkan di dalam Ka'bah, dan dipercaya sebagai dewa ramalan yang digunakan untuk membuat ramalan seputar kematian, keperawanan, dan perkawinan. Suku Quraisy menjadi pelindung tempat suci kuno, dengan menggantikan Khuzah. Hubal termasuk dewa hujan dan perang. Tempat terpenting di mana Hubal disebutkan adalah pada prasasti makam. Prasasti ini berada di kota kuno Medain Saleh di Nabatayan. Kota ini agak mirip Petra. Ada 138 makam Nabatayan di sana. Memang, setelah Petra, Medain Saleh adalah kota pemakaman Nabatayan terbesar kedua. Ka'bah adalah tempat persemayaman Hubal, dewa Arab purba tertinggi, sesembahan utama suku Quraisy. Menurut legenda, sekembalinya Qusay dari perjalanan ke Syria, ia membawa 3 dewi sesembahan ke Hejaz, yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Manat, juga memahkotai dewa Hubal di dalam Ka'bah. Hubal dikaitkan dengan kata Aram untuk roh, merupakan dewa utama dalam Ka'bah dan dipresentasikan dalam bentuk tubuh manusia. Di sampingnya terdapat 7 anak panah yang biasa digunakan oleh para kahin dalam ritual mereka. Menurut catatan Ibn Hisham, Amr bin Luhai mendapatkan sesembahan ini dari bangsa Moab. Ibn Katsir mencatat, Ibn Hisham menyatakan bahwa orang terpelajar mengatakan padanya bahwa Amr bin Luhai pergi dari Mekah ke Syria untuk urusan bisnis dan mencapai Moab di daerah Balia. Luhai kemudian meminta mereka untuk memberikan kepadanya berhala yang dapat dibawa ke tanah Arab di mana berhala itu dapat disembah, dan mereka memberikan kepadanya berhala bernama Hubal. Berhala ini dia bawa ke Mekah dan mempersiapkan acuan dan memerintahkan orang untuk menyembahnya dan memuliakannya. Dalam catatan Ibn Ishaq, Amr bin Luhai, pemimpin suku Khuzah, adalah orang yang menempatkan arca Hubal di dalam Ka'bah untuk dipuja sebagai salah satu dewa utama suku Khuzah. Lalu suku Quraisy kemudian hari menjadi pelindung Ka'bah menggantikan suku Khuzah. Abdul Muthalib adalah suku Quraisy, pernah membawa Muhammad sewaktu masih bayi ke hadapan arca Hubal. Setelah dikalahkan pasukan Muhammad dalam perang Badar, Abu Sufyan bin Harb, panglima suku Quraisy, menyerukan pertolongan pada Hubal demi memenangkan pertempuran selanjutnya dengan berkata, "Tunjukkanlah kemahakuasaanmu ya Hubal." Di dalam Ka'bah, Hubal sebagai dewa perantara, dan di depan Hubal, suku Quraisy melemparkan panah undian untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ibn Katsir dan Ibn Ishaq menyatakan, Abdul Muthalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraisy saat menggali sumur Zam-Zam bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar sementara ia mampu melindunginya, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ketika anaknya sudah berjumlah 10, Abdul Muthalib berdiri di hadapan Hubal dan berdoa kepada Allah. Kemudian dia mempersembahkan Abdullah dan 10 unta sebagai kurban persembahan dan melemparkan panah undian. Pada akhirnya Abdul Muthalib tidak jadi mempersembahkan anaknya. Pada saat itu orang dari suku Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib yang berdiri di dekat Hubal dan sedang berdoa kepada Bilah, "Sudah selesai. Allahmu berkenan kepadamu, oh
Di sini dijelaskan bahwa suku Quraisy pergi kepada Hubal untuk sampai kepada dewa tertinggi, yaitu Allah. Kemungkinan Hubal adalah dewa perantara itu sendiri. Hal ini mendukung catatan Azraqi. Hal penting di sini adalah pergi ke dewa bulan untuk sampai kepada Bilah atau dewa bulan itu adalah Bilah. Kata Allah telah ada jauh sebelum munculnya Islam. Kata ini kemungkinan diambil dari sebutan Sansekerta untuk Dewi Durga. Nama Allah ini terdapat dalam kitab suci Hindu yaitu Rigveda Book 3 Hymn 30V10 dan Rigveda Book 9 Hymn 67V30. Namun, Allah yang ada pada zaman Muhammad bukanlah Dewi Durga. Hal ini dikarenakan percampuran kepercayaan Hindu-India dengan kepercayaan lain yang memang asli dari Arab tersebut. Islam menggunakan nama Allah dari suku-suku Arab purba. Nama ini bervariasi di kalangan berbagai suku Nabatea. Pada akhirnya ini diaplikasikan kepada satu sesembahan yang adalah satu-satunya dan yang utama. Konsep Allah sebagai terminologi Arab untuk Tuhan yang Maha Tinggi sudah familiar bagi masyarakat Arab di masa Muhammad. Yang dilakukan Muhammad adalah memberikan makna baru untuk membersihkannya dari atribut politeisme. Prasasti tertua nama Hubal ditemukan di Nabatea, di daerah barat Laut Arabia, perbatasan Hijaz. Prasasti itu menghubungkan Hubal dengan Manawat. Kata itu berasal dari 3 kata yang dijadikan satu, mengacu kepada 3 dewi, Manat, Uzza, dan Lat. Ini sama dengan putri-putri Allah, yang dilambangkan di batu-batu yang digali oleh arkeolog di daerah utara Arabia. Ketiga putri yang sama terlihat bersamaan dengan bulan sabit, dewa bulan, menaungi mereka semua. Hubal tergabung dalam dewa-dewa Semitik, Baal, Adonis dan Tammuz, juga dewa musim semi, kesuburan, pertanian dan panen. Baal dalam dialek Arab disebut juga Hubal. Nama ini berasal dari Hubal, yang dalam dialek Arab artikel berupa konsonal H atau Hu. Saleh menghubungkan Hubal dengan Baal, dan banyak para ilmuwan lain setuju dengannya. Nama Hubal tidak dapat dijelaskan dari bahasa Arab. Baal adalah berhala yang sering disebutkan dalam Alkitab. Dijelaskan Baal berada di Moab. Hubal juga dikenal sebagai Baal Samin, memiliki nama lain yang diberikan kepadanya. Salah satunya adalah Rahman atau penyayang. Juga, terpujilah menjadi namanya selamanya. Lebih dari 200 altar telah ditemukan di Arabia Utara dengan tulisan ini. Di zaman pra-Islam, banyak kuil untuk agama keluarga Dewa Bintang Arabia. Setiap kuil memiliki bentuk persegi yang sama, dengan struktur bagian dalam yang sama. Setiap kuil punya sumur mata air yang menyediakan air untuk meletakkan persembahan dan ibadah. Unsur utama semua kuil itu adalah batu hitam. Batu ini digambarkan sebagai batu meteor yang ditemukan orang-orang Arab dan dianggap keramat. Jika batu itu ditemukan, maka sebuah kuil akan dibangun di tempat itu. Kuil-kuil ini berasal dari Yaman dan dibangun untuk menyembah keluarga bintang. Kuil dalam tradisi pra-Islam memiliki 360 dewa-dewi termasuk Hajar Aswad. Para dewa-dewi disatukan dan diletakkan secara berurutan mengelilingi kuil. Dan Hajar Aswad, yang paling sakral, ditempatkan khusus di sudut timur kuil. Hal ini agar para peziarah haji bisa menghormati para dewa itu satu persatu secara berkeliling setahun sekali. Kuil ini dikaitkan dengan ritual kesuburan Arab. Ritual mengelilingi kuil dilakukan sebanyak 7 kali dalam kondisi telanjang. Peziarah wanita meminta kesuburan dengan menyentuh haidnya ke Hajar Aswad. Beberapa peneliti menjelaskan tentang Hajar Aswad memiliki kerangka yang tampak mirip dengan alat kelamin luar wanita. Tujuan mengelilingi kuil untuk menyembah Hubal dan Syams. Sedangkan mencium Hajar Aswad merupakan acuan kepada Hubal. Mereka meyakini,
para dewa-dewi mempunyai batu khusus yang akan menggantikan perwujudan diri mereka. Sementara melempar batu juga merupakan ritual yang berhubungan dengan dewa-dewa palsu. Sedangkan bukit-bukit kecil yang disebut Bukit Safa dan Marwah dipercaya merupakan tempat dewa Isaf dan Naila. Sering orang bertanya, mengapa pengikut haji harus berlari bolak-balik di antara bukit itu? Bukankah ini juga dilakukan para penyembah Isaf dan Naila di zaman jahiliyah? Menurut pakar Islam, Yusuf Ali, keseluruhan ziarah penyembah berhala dirohanikan dalam Islam. Dalam hadis dikatakan, Asim mengatakan pada kami bahwa dia berkata pada Anas bin Malik, sahabat Muhammad, apakah kalian tidak menyukai melaksanakan tawaf antara Bukit Safa dan Marwah? Dia menjawab, ya benar, karena itu bagian dari upacara ritual kaum musyrik hingga kemudian Allah menurunkan surah Al-Baqarah 158, yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari simbol Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan tawaf antara keduanya. Bagaimana ritual ibadah Yaman di kuil itu? Perkataan dan kebiasaan Muhammad ditulis dalam hadis. Ada 7 hadis utama yang menjadi rujukan bagi muslim. Di hadis tersebut ada kebiasaan Muhammad mengusap dan mencium batu hitam, yakni rukun Yamani dan batu hitam. Ibn Abbas, saudara sepupu Muhammad salah satu periwayat hadis, mengatakan bahwa Muhammad seringkali mengusap 2 rukun Yamani. Yang dimaksud dengan rukun Yamani adalah batu hitam dan batu lain lagi yang disebut rukun. Dari keterangan ini kita ketahui bahwa kuil itu terdapat 2 benda keramat yang disebut rukun. Kedua batu ini ditempelkan di kuil itu dan disebut sebagai Yamani, sehingga bisa diketahui bahwa batu tersebut berasal dari Yaman. Hal ini juga memperkuat keterangan bahwa kuil itu dibangun oleh pemimpin Yaman yakni Asad Abu Kar, sesuai dengan tata cara ibadah Yaman, terutama ibadah agama keluarga bintang Arabia. Dalam catatan Islam kuil mengalami kerusakan, hal ini dikisahkan oleh Ibn Ishaq. Suatu ketika di saat Muhammad berusia 35 tahun, Ka'bah rusak ditimpa banjir. Orang-orang bersepakat membangun kembali kuil itu, tidak ketinggalan Muhammad. Ketika sampai pada saat mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, timbul kericuhan. Masing-masing merasa lebih berhak mendapat kehormatan mengerjakan hal itu. Orang bersitegang, hingga seluruh pekerjaan terhenti karenanya. Akhirnya dimufakati untuk menyerahkan keputusan persoalan kepada barang siapa yang esok harinya paling dahulu berada di Masjid Al-Haram. Ternyata orang itu ialah Muhammad, padahal dia tidak sengaja berusaha datang lebih pagi. Kemudian, Muhammad membeberkan selembar kain, mengangkat dan meletakkan batu keramat itu di atas kain tersebut. Kemudian para kepala keluarga orang terkemuka diajak beramai-ramai mengangkat dan membawa kain itu ke tempat di mana batu hitam akan diletakkan dan Muhammad sendiri meletakkannya di atas tempatnya semula. Pada video sebelumnya sejarawan membuktikan bahwa Mekah dan Ka'bah berada di Petra. Lalu mengapa keduanya ada di Arab Saudi sekarang? Simak penjelasan dari sejarawan dan penelitian Dan Gibson. Dalam catatan Perang Saudara Islam pada tahun 65 Hijriah, Ibn Zubair telah dikepung oleh pasukan Husain. Pasukan Husain menggunakan ketapel besar dan menghancurkan Ka'bah dan mengakibatkan Hajar Aswad pecah berkeping-keping. Karena Ibn Zubair terdesak maka Hajar Aswad dipindahkan ke sebuah lembah kosong Mekah, Arab Saudi untuk menyembunyikan batu itu dari Bani Umayyah, sekitar 70 Hijriah. Perang kembali terjadi yang dipimpin oleh Abd al-Malik Ibn Marwan, mengirim Al-Hajjaj untuk menaklukkan Ibn Zubair. Pasukan Al-Hajjaj mengepung Mekah tahun 73 Hijriah. Selama 6 bulan pasukan Al-Hajjaj menaklukkan Mekah dan membunuh Ibn Zubair.
Pada saat itu Al-Hajjaj berusaha keras untuk memperbaiki bangunan Ka'bah, tetapi dia tidak memiliki Hajar Aswad untuk diletakkan di sudut Ka'bah. Akhirnya Ka'bah kedua dibangun di Arab Saudi di sekitar Hajar Aswad, dan Ka'bah pertama dilupakan. Semua sejarah Ka'bah pertama di Petra dikaitkan dengan Ka'bah Mekah Arab Saudi. Kemudian, Abd al-Malik ibn Marwan membangun Masjid Al-Haram pada tahun 78 Hijriah. Hal ini diketahui dari penemuan lebih dari 60 prasasti Islam awal, hanya 60 km dari Mekah Arab Saudi, di wilayah Umma al-Numur yang berisi ayat-ayat Al-Quran, doa memohon ampunan, rahmat, syahid dan surga, kepercayaan dan keyakinan kepada Nabi Muhammad dan membacakan doa dan sholawat kepadanya. Satu prasasti menonjol karena memuat syahadat lengkap dan juga tertulis, dibangun tahun 78 Hijriah. Pada tahun 89 Hijriah sumur Zam-Zam di daerah Haram yang semula hilang, kemudian dipindahkan ke Mekah, Arab Saudi. Ini pada masa pemerintahan Al-Walid I. Pada masa pemerintahannya, haji memulai kiblat antara dengan membangun Masjid Antara. Tahun 90 Hijriah, Masjid Al-Aqsa dibangun. Jadi sekarang Hajar Aswad telah direlokasi, dan beberapa tahun kemudian Masjid Al-Haram direlokasi, dan beberapa tahun kemudian Zam-Zam juga direlokasi. Saya yakin tidak ada keraguan untuk merelokasi Masjid Al-Aqsa, terutama ke lokasi yang prestisius sebagai batu besar di Yerusalem. Ka'bah Asad Abu Karb adalah Ka'bah pertama suku Yaman di Petra. Penulis Islam menulis Ka'bah Asad Abu Karb mengaitkannya dengan Islam agar sesuai sejarah. Dalam film The Secret City, saya membuat pernyataan bahwa saya telah mencari di peta kuno, dan tidak pernah sekalipun saya menemukan Mekah yang disebutkan sebelum tahun 800 Masehi. Itu tidak ada di peta kuno. Dusara adalah dewa Arab pra-Islam yang disembah oleh suku Nabataya di Petra dan Madain Saleh. Prasasti Safaid menyiratkan bahwa dia adalah putra Allat, dan bahwa dia berkumpul di surga bersama dewa-dewa lain. Dia disebut Dusara dari Petra dalam salah satu prasasti. Dusara diharapkan membawa keadilan jika dipanggil dengan ritual yang benar. Sejarawan Muslim awal Hisham ibn al-Kalbi dalam bukunya, The Book of Idols menjelaskan nama tersebut sebagai Dusara, yang berarti, yang satu dari Sara. Sara adalah pegunungan mengelilingi Selah dan Petra di sepanjang tepi Wadi Arabah. Dari penemuan sebuah prasasti yang menyebutkan, The Lord of the Mountains, Hubal, atau penguasa pegunungan, Hubal. Jika ini benar, maka dimanapun tertulis Dusara, itu juga berarti Hubal, menurut prasasti itu. Menurut Dan Gibson, kami memiliki penemuan arkeologis yang unik dari sebuah prasasti yang sebenarnya tertulis di sebuah bangunan atau batu yang merupakan prasasti formal. Ini yang harus kita lihat, monumen Nabataya dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat hal ini adalah monumen prasasti di atas sebuah makam, dan menyatukan Hubal dan Dusara. Jadi pendapat Dan Gibson, Hubal dan Dusara adalah dewa yang sama. Dusara merupakan gelar untuk Hubal, penguasa pegunungan. Mereka adalah dewa-dewi yang disembah oleh suku Quraisy. Beberapa cendekiawan Muslim, termasuk Al-Azraqi, klaim bahwa Amr bin Luhai, yang memperkenalkan penyembahan berhala di Mekah, bertanggung jawab atas penyembahan Isaf dan Naila. Dia telah meminta orang untuk menyembah mereka dan membenarkan fakta bahwa nenek moyang mereka telah melakukannya. Quraisy Qusay ibn Kilab kemudian membawa kedua batu itu ke sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah. Dalam catatan Ibn al-Kalbi, berbagai legenda ada tentang berhala, termasuk legenda yang membatu setelah mereka melakukan perzinahan di Ka'bah. Ibn al-Kalbi mewariskan legenda tersebut dalam bukunya Book of Idols sebagai berikut.
Mereka berangkat menunaikan ibadah haji. Setibanya mereka di Mekah, mereka memasuki Ka'bah. Memanfaatkan ketidakhadiran orang lain dan privasi rumah suci, Ishaq melakukan perzinahan dengannya di tempat suci. Setelah itu mereka diubah menjadi batu, menjadi dua mis. Menurut Al-Azraqi, peristiwa itu terjadi pada saat suku Arab Jurhum menguasai Mekah. Kedua batu itu kemudian dipindahkan dari Ka'bah dan diletakkan di atas bukit Safa dan Marwah, agar masyarakat mendapat peringatan. Ritual umrah berjalan bolak-balik 7 kali di antara dua buah batu di Safa dan Marwah, di mana dua patung Ishaq dan Naila dulu diletakkan di zaman pra-Islam. Akhirnya mereka harus memotong rambut di hadapan batu Marwah. Seiring berjalannya waktu, mereka kemudian dipuja sebagai berhala. Ibn Hisham mengatakan bahwa kedua patung itu dipuja di dekat sumur Zam-Zam. Para pemuja mengorbankan hewan-hewan mereka pada kedua patung ini. Hal ini menunjukkan bahwa kedua patung tersebut disembah. Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, lalu ia mempersembahkan sumur Zam-Zam itu bagi kedua patungnya. Ia juga mengorbankan salah seorang putranya di kaki kedua patung itu di dekat sumur Zam-Zam. Putranya ini bernama Abdullah, Bapak Muhammad dalam tradisi Islam. Ketika Abdul Muthalib telah siap menghujamkan pisaunya untuk membunuh putranya Abdullah, saudara laki Abdul Muthalib yaitu Al-Mughirah ibn Abde Allah datang dan menyelamatkan anak itu. Al-Mughirah menyarankan agar Abdul Muthalib pergi ke Hijaz untuk berkonsultasi dengan wanita kahin sebagai penasehat. Ketika terjadi pertikaian antara suku Quraisy dan Abdul Muthalib gara-gara sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib memilih seorang kahinah untuk memutuskan perkara. Kahinah inilah yang menunjuk para kahin lain yakni Satih dan Sak untuk menggantinya setelah dia mati. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah atas bulan, demi bulan, dan matahari, demi matahari. Kita juga ketahui bahwa suku Quraisy menyembah keduanya dengan mengelilingi kuil Ka'bah. Ada kisah, di mana Muhammad dengan kaum pagan penyembah dewa-dewi bulan. Muhammad sujud kepada dewa-dewi suku Quraisy di kuil Ka'bah. Pada saat itu Muhammad sedang membacakan surah Al-Najm. Ketika sampai pada ayat 19 dan 21, disinilah Syaitan menyelipkan bisikannya. Ayat Syaitan ini juga dicatat oleh Al-Waqidi, Ibn Sa'd dan Ibn Ishaq. Demikian pula pada tafsir oleh Al-Tabari yang dianggap sebagai salah satu kitab tafsir yang paling sahih, tafsir Al-Jalalain, dan dalam hadis sahih Bukhari. Berikut surah An-Najm 19-21. Maka apakah patut kamu menganggap Al-Lat dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian? Apakah untuk kamu laki-laki dan untuk Allah perempuan? Muhammad berasal dari suku Quraisy, Bani Hashim sebagai penganut pagan sebelum klaim sebagai nabi. Hal ini sesuai dengan hadis. Abdullah menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawah Baldah dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk memakannya. Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku juga tidak makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya." Uniknya penganut pagan juga menyebut nama Allah sebagai sesembahannya, lalu Allah mana yang disembah oleh Zaid bin Amr bin Nufail? Tentu yang dimaksud Allah di sini adalah jenis dari sesembahannya yang berbeda. Sebelum mendapat bisikan Syaitan, Muhammad sering menghina dewa-dewi suku Quraisy, sehingga terjadi permusuhan. Kisah ini dicatat oleh cendekiawan Muslim, Al-Tabari termasuk Ibn Ishaq. Suku Quraisy biasanya memulai tulisan atau perjanjian dalam nama Allah.
Suku Bani Hashim yang memulai dengan istilah yang sama, dalam nama Allah. Dokumen Quraisy melarang anggota mereka untuk melakukan hubungan apapun dengan Bani Hashim karena Bani Hashim menolak untuk menyerahkan Muhammad kepada Quraisy supaya dapat diadili. Dokumen yang mereka tulis dimulai dengan frase, dalam nama Allah. Suku pagan ini biasanya menggunakan rumusan ini karena mereka menghormati setiap anggota dari keluarga Dewa Bintang Arabia. Ajaran Islam selain dipengaruhi oleh Yahudi dan Kristen, juga dipengaruhi ajaran, seperti pagan, Sabi'in, Kahin termasuk penganut Zoroaster. Hal ini didapat dari Salman Persia. Muhammad memanfaatkan Salman untuk menyusun banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan cerita-cerita sejarah Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Persia. Karena Salman dulunya seorang penganut Zoroaster, Muhammad belajar secara detail tentang keyakinan dan prakteknya dan memasukkannya ke dalam Al-Quran. Deskripsi Muhammad tentang surga dan neraka sangat mirip dengan versi dari Zoroastrian. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan hukuman di neraka dan hadiah di surga sangat dipengaruhi oleh Salman. Yang menarik untuk dicatat bahwa Salman menjadi anggota keluarga dekat Muhammad. Aisyah melaporkan bahwa Muhammad menghabiskan berjam-jam dengan dia untuk mendiskusikan berbagai topik keagamaan, sehingga Aisyah berpikir bahwa Salman akan menghabiskan malam dengan Muhammad. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Muhammad mengutip cerita rakyat ke dalam Al-Quran. Dimulai dari cerita rakyat Persia kuno, Azidahaka. Zoroastrianisme menganggap Azidahaka sebagai putra Ahriman, musuh Ahura Mazda. Cerita rakyat ini menyebar sampai Jazirah Arab. Singkatnya, cerita rakyat memiliki banyak versi. Seperti kisah Kesrah, Raja Persia yang membangun tembok di antara dua gunung untuk memenjarakan masyarakatnya. Legenda Syria, kisah Zulkarnain atau Alexander Agung dalam legenda Kristen Syria, menceritakan tentang gerbang Kaspia, juga dikenal sebagai tembok Alexander, dibangun oleh Alexander Agung di pegunungan Kaukasus. Dalam ceritanya, Alexander Agung membangun sebuah gerbang besi di antara dua gunung, di ujung bumi, untuk mencegah tentara Yajuj dan Majuj merusak dataran. Cerita rakyat ini diceritakan Muhammad dalam Al-Quran. Agama okultisme Arab yang dikenal sebagai agama jin atau agama kahin. Kahin adalah para dukun bagi jin dan syaitan. Islam juga dipengaruhi oleh agama kahin, sehingga terdapat khusus surah Al-Jin di Al-Quran. Bahkan Islam percaya bahwa Allah yang menciptakan jin dan manusia agar menyembah Allah. Muhammad juga sering berhubungan dengan dunia jin, hal ini dijelaskan dalam hadis. Nabi berkata, seorang dari kalangan jin mendatangiku, maka aku pergi bersamanya, lalu aku membaca Al-Quran di hadapan mereka. Perawi berkata, lalu beliau beranjak pergi bersama kami untuk menunjukkan jejak-jejak mereka dan jejak perapian mereka. Data-data yang diperlihatkan mulai dari video pra-Islam 1 sampai pra-Islam 3 menunjukkan bahwa agama Islam berasal dari gabungan keyakinan yang disebut sebagai sinkretisme. Ada kemungkinan bahwa Muhammad sengaja menggabungkan ajaran-ajaran agar diakui oleh semua keyakinan, atau penulis cendekiawan Islam yang mengarang kisah seseorang dengan mencocokkan kisah orang lain, lalu mencocokkan juga dengan cerita-cerita yang tersebar di Jazirah Arab. Kita juga ketahui dalam video pra-Islam 2, sejarawan meneliti daerah Mekah berada di Petra. Lokasi Petra adalah daerah strategis bagi perdagangan dan tempat berkumpulnya suku-suku bangsa, penganut berbagai keyakinan, bahkan dibuat kuil khusus untuk meletakkan patung-patung yang digunakan para peziarah yang ingin beribadah. Tentu mereka akan berkumpul di kuil tersebut dan berbagi cerita. Cerita-cerita yang tersebar inilah yang dimanfaatkan oleh penulis Islam. Kita ketahui juga bahwa tulisan-tulisan cendekiawan Islam selalu menggambarkan lokasi Petra, bukan Mekah, Arab Saudi. Pada video pra-Islam 2,
Nama-nama tempat, suku-suku yang ditulis oleh cendekiawan Islam tidak pernah disebutkan sampai abad 8. Jadi, apakah Muhammad itu memang ada hanya salah menulis sejarahnya, atau Muhammad itu hanya kisah fiktif dari penulis Islam?